Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Did I really just forget that melody? Da, 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 da. When I popped off, then you go gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, heat from the northeast. Perkenalkan, nama saya Israwandi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sombong amat. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Ibu Siti Raihan. Sebelum saya melanjut ke videonya, mari kita berdoa semoga saya dan teman-teman sekalian yang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Oke, selanjutnya adalah materi tentang tugas-tugas perkembangan. Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang tugas-tugas perkembangan. Salah satunya yaitu Elizabeth Bjorklund. Elizabeth Bjorklund menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan yaitu belajar terhadap pola-pola hidup baru, belajar meraih cita-cita yang tinggi, belajar untuk mencari indeks diri, dan pada kematangan yang tertentu, belajar untuk mematangkan indeks dirinya. Itu adalah pendapat dari Elizabeth Bjorklund. Oke, selanjutnya adalah sumber faktor-faktor perkembangan. Ada 4 sumber faktor-faktor perkembangan. Yang pertama yaitu kematangan fisik. Yang dimana yang dikatakan sumber faktor perkembangan pada segi kematangan fisik, yaitu anak-anak atau bayi yang dulunya hanya bisa telentang, sekarang bisa berjalan. Itu dikatakan dengan kematangan fisik karena semua organ-organ tubuh atau valve-valve tubuhnya sekarang bisa matang sehingga dia bisa berjalan dan berlari seperti sekarang. Itu mengapa dikatakan dengan kematangan fisik. Sumber faktor yang kedua yaitu tuntunan masyarakat secara kultural. Tuntunan masyarakat secara kultural yang pertama yaitu dia bisa membaca, menulis, berhitung, dan yang terakhir adalah berorganisasi. Itu adalah sumber faktor pada tuntunan masyarakat secara kultural. Sumber faktor yang ketiga yaitu tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri, yang mana dikatakan yaitu dia bisa meraih cita-cita atau pekerjaan yang dia minati, yang dia suka, yang dia tidak bosan dengan pekerjaan itu. Dan yang kedua yaitu dia bisa memilih pasangan hidupnya. Kemudian faktor yang keempat atau yang terakhir, sumber faktor yang terakhir yaitu tuntutan norma-norma agama. Tuntutan norma-norma agama yang bagaimana dikatakan yaitu seperti tuntunan norma-norma agama biasanya seperti saya beragama Islam, jadi tuntunan norma-norma agama saya yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Dan yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Dan kemudian selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan berjalan atau bekerja pada beberapa fase atau beberapa masa. Yang pertama, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa awal, dewasa akhir, dan yang terakhir adalah orang tua atau lansia. Itu beberapa fase tugas-tugas perkembangan bekerja. Tugas-tugas perkembangan bekerja pada masa anak-anak atau fase anak-anak. Yang pertama yaitu belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 tahun, belajar berbicara, belajar memakan makanan padat dan kestabilan jasmani. Yang terakhir yaitu belajar membedakan yang salah dan yang benar. Itu adalah tugas-tugas perkembangan bekerja pada masa anak-anak. Yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan pada bekerja pada fase remaja atau masa remaja. Tugas perkembangannya yang pertama yaitu berkembang menjadi dewasa di antara orang dewasa lainnya. Yang kedua, mencapai hubungan yang lebih matang
dengan teman sebaya. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang ketiga yaitu tugas-tugas perkembangan bekerja pada masa dewasa awal. Yang pertama yaitu mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang kedua yaitu belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup keluarga. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memilih seperangkat nilai yang menjadi pedoman sebagai perkembangannya. Oke, selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan bekerja pada masa dewasa akhir. Yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab sosial dan keluarga negaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua yaitu mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan pada masa orang tua atau lansia. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menua. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan kematian dan pasangan hidup. Yang ketiga, membina hubungan dengan sesama lanjut usia. Yang keempat atau yang terakhir adalah kesiapan untuk menghadapi kematian. Itu adalah tugas-tugas perkembangan bekerja pada beberapa masa. Baik, itu adalah materi singkat tentang tugas-tugas perkembangan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya. Sebelum mengakhiri video ini, saya meminta kepada teman-teman, marilah kita membantu pahlawan masa sekarang untuk melawan yang namanya virus corona atau COVID-19 dengan cara tetap di rumah aja. Saya Srawandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.